Hakim jalanan rupanya masih terjadi di negara hukum seperti Indonesia. Seorang tukang servis dan jual beli amplifier, Zoya, dituduh mencuri sebuah amplifier di Musola Al-Hidayah. Atas hal itu, ia harus menjadi korban dari amukan massa yang terbakar emosi. Bukan hanya celaka dan kecacatan fisik yang menjadi akibat dari ulah tak bertanggung jawab ini, namun Zoya harus meregang nyawa. Saya lihat bahwa dari satu kejadian ada dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa penuduhan atau tuduhan pencurian. Yang kedua adalah peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian, di mana polisi akan menjerat dengan pasal 170 di mana melakukan penganiayaan secara bersama-sama sehingga menyebabkan matinya orang. Para pelaku sampai dengan detik sekarang informasi yang kami terima hanya 5 orang. Kami mengharapkan kepada pihak Polres agar mencari semua pelaku. Informasinya adalah hilang. Nah, hilang kan berpindah. Nah, perpindahnya karena apa? Inilah yang nanti kita minta penyidik untuk membuktikan apakah berpindahnya diambil oleh Zoya atau berpindahnya karena ada orang yang memindahkan. Benarkah demikian? Adilkah hal ini bagi mereka yang ditinggalkan? Mah, kita mau kemana sih? Kita mau ketemu Abi. Abi di sini. Jadi kan begini Bu ya. Sekarang negara Indonesia, negara hukum, 90% agama Islam. Setelah daripada itu, dia betul-betul terjadi ngambil yang tersebut, kenapa sih nggak diadilin dulu Bu? Di situ kan ada aparatnya Bu, ada RT, RW, Limas, adilin dulu Bu. Ini negara Indonesia, negara hukum. Alif, udah malam, tidur yuk. Iya, Ma. Emangnya Alif lagi gambar apa sih? Ini Mama, ini Alif, ini Abi. Terus kalau yang ini apa, Alif? Kalau yang itu belum jadi, Ma. Ya udah, sekarang Alif tidur, besok aja selesai gambar ya. Yuk. Emang enak banget Mas Zoya jadi imamnya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
Ya bener tuh. Beda kalau sampai RT yang pimpin sholat. Bisa saat isya bisa sampai subuh gitu. Ah, kalian tuh kalau ngomong bisa aja, nggak baik ngomong kayak gitu. Pak RT. Emangnya kalau saya yang imam, sholatnya lama ya? Ya nggak masalah Pak RT lama. Yang penting khusyuk dan sholatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan sih? Iya bener. Pak RT, tadi kenapa nggak ikut sholat jamaah? Oh itu, anak saya datang dari Jakarta, bawa oleh-oleh banyak. Jadi saya sampai lupa sholat jamaah di sini. Pak RT. Ngomong-ngomong, tadi dalam masjid seorang kedengaran. Apa mic-nya mati ya? Iya Zai. Kita yang di saf belakang gak kedengeran. Cuman bisa ikut saf depan doang. Kalian kan tahu, musola cuma punya mic satu, rusak lagi. Ya udah, saya minta doanya biar dapat rezeki, biar musola dapat mic yang baru. Amin, amin, amin. Ya udah, saya sholat dulu. Oh ya udah, silakan Pak RT, silakan Pak. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Abi, Abi belum selesai juga servisnya. Lagi tanggung ini mah. Besok siang soalnya Abi harus nganter. Namanya nggak bisa dilanjutin besok. Nggak bisa mah. Kalau besok siang belum selesai juga kan ribet. Terus Abi telat, orangnya nggak jadi beli. Gagal dong Abi dapat uang. Gimana USG kamu ntar? Ya kan USG Mama juga masih 1 bulan lagi, Bi. Masih bulan September, masih lama. Ma, emang salah kalau Abi nyiapin uang dari sekarang? Ya nggak salah sih, Bi. Bi jangan kemana-mana, tidurnya. Ya udah, Mama tidur duluan ya. Ya udah, ntar Abi nyusul. Iya, Bi. Nama saya Pak Pandi, orang tua Siti Jubaidah, mertua almarhum. Dia sewa 15.000 sehari, kan bebas gitu namanya mas saudara ya, bebas nyewanya. Kotor pulang ke rumah gitu. Mas Joya mau ambil motor ya? Iya, Ini Mas kuncinya. ini uang sewanya. Nanti malam aja Mas, aku buru-buru. Gitu. Ya udah, hati-hati ya. Iya Mas.
Siang, Pak. Siang. Joya datang juga. Udah selesai ya? Alhamdulillah udah selesai, Pak. Ya udah. Maaf. Hati-hati, Joy. Gak apa-apa, Pak. Ya, kamu harus hati-hati ya. Ini Joy sisanya. Makasih banyak ya. Alhamdulillah saya terima, Pak ya. Ya. Ya udah kalau gitu saya lanjut dulu. Iya. Joy. Tunggu, Joy. Tunggu sebentar. Ini, kamu masih nyervis mic nggak? Masih, Pak. Ini saya punya mic. Udah rusak sih, tapi kayaknya masih bisa lumayan bisa dijual lagi buat kamu. Ini ya buat kamu. Pak, makasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Ya, silahkan. Kebetulan saya kenal beliau, kan isi rumah ini udah hampir 3 bulan. Dia ngontrak di sini. Kalau keseharian beliau emang sehari-harinya itu teknisi, ampli, bikin audio, mic, bikin speaker aktif untuk dangdut. Bahkan ampli yang deket musola juga beliau almarhum bisa memperbaikinya. Ya awalnya saya ngedengar korbannya itu, ya bener nggak korban itu yang ngontrak dia lu digebugin di mana, di Babelan. Emang kasus apa dia nggak percaya kalau digebugin? Menurut saya, maksud saya sebagai orang awam ya nggak sepantasnya dia diperlakukan gitu. Jangankan dia nggak bersalah, walaupun ada yang melakukan begitu, kita nggak pantas untuk menghakimi. Kan ada ranah hukum, ada yang lebih berwajib untuk menangani kasus ini. Kita kan punya hak untuk hidup. Kenapa dia ngerampas? Dia kan sama juga ngerampas hidup dia. Ma, beli kereta-keretaan mah. Iya sayang, nanti ya tunggu Abi pulang. Sekarang mah beliin kereta-keretaan. Nanti kalau misalnya Abi pulang, nanti Mama bilang sama Abi ya. Abi kan pulangnya masih lama, Mah. Lagian kan mainan Alif juga masih banyak. Kereta-keretaan, mobil-mobilan, pesawat-pesawatan. Masa mau beli terus? Ayo, Mah, beli kereta-keretaan, Mah. Nanti Mama bilang sama Abi buat beliin kereta-keretaan yang baru buat kamu. Tapi sekarang Alif main dulu aja sama teman-teman Alif ya. Gak mau, ah. Kok ngambek gitu? Jali, mau kemana lu? Mau ke depan, kok. Kok kalau Polia nyariin saya, bilang saya kagak ada ya. Beres. Kagak. Ya, Po ya. Kasih, Po. Assalamualaikum. Salah. Lu mau kemana? Ditagih bayar kontrakan lu. Lari-lari terus. Ya elah, Po. Saya mau nyari duit, Po. Po kan tahu kerja saya serabutan. Kadang dapat, kadang kagak. Alasan aja lu. Lu lihat si Joya, dia juga kerja serabutan. Dia nggak pernah nunggak bayar kontrakan kayak lu. Po, rezeki udah diatur sama Allah. Garis hidup orang diatur sama Allah. Saya juga capek, Po. Rezeki saya segini-gini terus. Banyak ngoceh lu. Pokoknya lu seminggu ini kalau nggak bayar kontrakan gue, lu angkat kaki dari kontrakan gue. Iya. Bawel amat sih, Po.
lebih manja aja gitu. Apa kayak semacam dia lagi bikin box ini kan ya, biasanya kan di luar sendiri, lah ini mah maunya ditemenin sama saya. Ya enggak, nggak ada pikiran buat ke situ kan, nggak kepikiran sama sekali. Ya dikirain emang manja aja gitu. Dia bakal mau kejadian kayak gitu, nggak nyangka banget, nggak ada firasat apa-apa. Abi udah pulang. Kok gak kedengeran assalamualaikumnya? Orang Abi dari tadi di sini. Abi lagi benerin apa? Abi lagi benerin mic. Tadi Abi dikasih sama pembeli. Lumayan mah. Ini kalau seandainya ini bener, Abi mau kasih ini ke musola. Loh, emangnya nggak mau Abi jual aja? Jangan. Ini tuh khusus buat musola karena ini mic bagus mah. Iya. Oh iya Bi, si Alif minta dibeliin kereta-keretaan baru Bi. Emang mainan yang lama kemana mah? Rusak. Ya enggak sih, masih ada. Cuma dia minta mulu yang baru. Bi, maaf ya, Mama sama Alif nyusahin Abi terus. Apaan sih Mama? Enggak lah. Mama sama Alif itu udah tanggung jawab Abi. Kan Mama juga sama Alif yang bawa Abi ke surga. Oh sehari-hari baik dia Pak, sama tetangga pun baik, ya istilahnya orangnya nggak pernah neko-neko lah gitu Pak ya. Ya kalau hari-hari biasa aja pesanan sama tetangga semua pun baik Pak. Karena kan sedang nyetel itu aja pun dia ngetes musik pun dia permisi dulu Pak sama tetangga. Pak, mohon izin saya mau ngecek mikrofon. Nanti kalau seandainya suaranya ada berisik, saya minta maaf Pak ya. Iya. Mari Pak. Pak, saya mohon izin Pak ya. Ibu, saya mohon izin, saya mau ngecek mikrofon. Nanti kalau seandainya ada keberisikan, saya mohon maaf ya. Oh iya, kalau menurut saya dia baik, soleh, sering sholat berjamaah. Makanya tetangga, kerabat dekat udah percaya setelah kejadian ini. Soalnya keseharian dia nggak ada tampang kriminal. Bayar kontrakan dia mentingin walaupun dia keadaannya penghasilan dia serabutan. Saya yang tahu Mbak. Dia misalnya penghasilannya nggak tetap per bulan dapat berapa, per minggu dapat berapa, per hari dapat
dapat berapa belum jelas. Untuk bayar kontrakan dia meruin. Prinsip dia saya nggak mau utang. Bu Lia jualan, Bu? Iya Bu, jualan iya. dulu ya. Assalamualaikum Talia. Waalaikumsalam, Mas Yoya, ada apa nih? Biasa saya mau ngambil motor. Teh ini saya mau ngasih uang kontrakan sebelum jatuh tempo. Ya ampun, Mas Yoya. Gak apa-apa teh, saya takut kalau mati ninggalin hutang. Ini teh. Ya udah, saya terima uangnya Mas. Besok-besok santai aja kali Mas sama saya mah. Gak apa-apa teh, saya pingin kayak Teh Lia punya tanah sendiri, terus ditempatin gimana gitu, pengen banget. Insya Allah Mas. Nanti ada waktunya kok. Insya Allah, amin. Ya udah gitu aja teh ya, saya mau ngambil motor dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yoya. Jadi selama 3 hari itu ya dari hari Sabtu, Minggu, Senin itu dia tuh lebih yang ngajak happy terus gitu ke anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abi udah pulang? Iya. Alif mana mah? Alif di kamar. Alif. Alif. Ah, ini anak Abi. Sini. Alif, kita jalan-jalan yuk. Beneran, Bi? Beneran dong, masa Abi bohong? Sekarang? Iya dong, sekarang. Yeay! Bentar dulu sini. Alif mau jalan-jalan kemana? Ke taman dulu main. Oke, kalau gitu tos dulu dong. Awas. Alif, ayo nak. Iya, Bi. Udah siap? Abi kok pakaiannya putih mulu sih? Kayak aku dong, warna-warni. Gak apa-apa, ntar kalau meninggal juga pakai baju putih. Ma, Abi sama Alif berangkat mahriban dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Kelihatan mata saya, dia betul-betul orang baik-baik di sini. Semalam di musola Baitur Rahman ini, setiap malam Jumat saya mengadakan yasinan. Dia semalam suka mimpin yasinan di musola Baitur Rahman ini. Ada mic dari almarhum, hadiahnya di musola Baitur Rahman. Ini hadiah dari almarhum untuk musola Baitur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Per. Anak ganteng. Bagus. Kecil-kecil udah rajin ke musola. Alif,
salib dong. Najoya, itu mikrofon siapa Najoya? Oh ini saya mau ngasih buat musola Pak RT. Alhamdulillah. Kasihan para jamaah suka nggak dengar suara imamnya. Tapi mohon maaf banget belum bisa nyumbang banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat Pak. Pasti bermanfaat Najoya. Mudah-mudahan amal baik Najoya bisa masuk surga. Amin. Sudah azan. Mari kita masuk. Ya kalau menurut saya sih ya walaupun memang ada orang gitu kan, terus apalagi itu baru diduga ya, nggak sepantasnya langsung main hakim sendiri kan nggak pantas. Ya saya sayangnya tuh terlalu ini sih, orangnya terlalu langsung cepet beringas kayak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum di dalam agama Islam itu adalah untuk menentukan sesuatu perintah kepada makhluknya agar dijalankan. Nah, jikalau seseorang khususnya umat Islam melanggar hukum, pasti di situ akan benturan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah orang yang menjalankan hukum yang paling adil? Sebetulnya bukan manusia. Yang paling adil di dunia ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertera di dalam ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil di seluruh penjuru? Maka dari itu, ketika seseorang menjalankan hukum itu adalah seorang hambanya, bukan seorang kholiknya atau penciptanya. Yang penciptanya adalah yang mempunyai hukum itu sendiri. Siapakah yang menjalankan? Tentunya yang Allah perintahkan kepada makhluknya. Itulah yang dinamakan hukum di dalam syarak menurut agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Bi, apaan sih itu di belakang? Apaan sih? Kejar. Aduh, gak apa-apa. Ini mainan buat Alif. Wah, terima kasih ya, Bi. Iya. Abi, yang pecah. Foto Abi jatuh. Yaudah sini, Bi. Biar mama aja yang Gak apa-apa, beresin ya. gak apa-apa. Ini bentar lagi selesai. Oke, Bi ya. Ya awalnya saya ngedenger korbannya itu, ya bener nggak korban itu yang kontak dia lu digebugin di mana, di Babelan. Emang kasus apa dia nggak percaya kalau digebugin? Menurut saya emang dia anak tongkrongan, anak geng motor. Nah setelah saya pulang dagang jam 9, saya tanya-tanya, itu salah paham. Ada yang bilang ngambil motor, ada yang bilang ampli. Nah setelah kesini-sininya kronologisnya bahwa dia itu salah tangkap. Kalau untuk kejadian apa peristiwa itu saya nggak percaya kalau dia pelakunya. Masalahnya kepribadian dia itu tidak begitu. Walaupun saya kenal dia 3 bulan, sebelumnya dia ngontrak di sini juga saya udah kenal. Suami dan istrinya juga kenal, teman dekat saya. Mujubah teman main saya, Ibu Siti. Jadi nggak ada kalau untuk sampai dia pelaku, saya nggak 100% nggak percaya.
Mah, jadi siapa namanya adiknya Alif? Terserah Abi aja. Pokoknya Abi yang kasih nama. Nah, ntar Abi bakalan pikirin dulu nama yang paling bagus buat kamu. Jangan lama-lama tapi Bi. Soalnya kan 2 bulan lagi Dede lahir. Iya, alhamdulillah kita udah dikasih anak yang kedua. Alif aja baru 5 tahun. Oh iya Bi, tapi Abi janji ya nanti kalau misalnya Dede udah lahir, Abi harus sering ajak Alif main. Soalnya kasihan Alif, pagi Abi kerja, siang sampai sore Abi udah pergi, terus malam Abi kerja lagi. Iya, makanya kan dari kemarin Abi ngajakin Mama sama Alif kan jalan-jalan untuk senang-senang. Mumpung masih ada waktu. Kok Abi ngomongnya kayak gitu sih? Tapi janji ya Bi, nanti kalau misalnya... Iya sayangku. Oh iya Ma, besok Abi mau ngambil Abi. Doain Abi lancar di perjalanannya. Pasti aku tuh selalu doain Abi. Musolah inilah Zoya menyempatkan diri untuk bertemu Sang Pencipta dengan menunaikan sholat asar. Zoya tidak pernah menyangka kalau dari tempat inilah awal berakhirnya hidup yang sudah ia jalani dengan tragis dan sangat memilukan. Nama saya Rojali, asli alamat Kampung Cabang 4 RT 02 RW 01 Desa Hurjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Di sini saya sebagai pengurus musola Al Hidayah. Ya, kalau boleh saya ceritakan, saya berbicara dengan fakta yang ada bahwasanya waktu itu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2017 tepatnya ba'da asar. Ketika asar saya sendiri memang melaksanakan melakukan ajan dengan menggunakan pengeras suara yang ada di musyola kami, dan kemudian kami melakukan sholat berjamaah dengan anak kami Habibul Fahmi waktu itu. Tidak lama kemudian saudara MA yang setelah kita tahu sekarang beliau bernama MA itu Muhammad Al-Jahra kalau nggak salah itu, dia parkir motor di samping musola ini. Parkir motor saya tahu persis, kemudian apa yang dibuat juga saya tahu persis, masih ingat betul ingatan saya waktu itu. Kemudian Muhammad Al-Jahra MA itu setelah saya habis sempat melayani pulsa juga, ketika pulang papasan lagi.
Jali. Bro Jali. Iya Pak Ustadz. Ini ampli musola kemana? Nggak ada. Ada di situ kok Pak Ustadz. Nggak ada. Coba nyari. Loh, kok nggak ada ya Pak Ustadz? Jangan-jangan anak muda tadi. Coba cari deh. Masalahnya nanti malam ada haul. Iya Pak Ustadz. Mas, tunggu Mas! Mas! Tunggu Mas! Mas! Saya curiga orang itu ambil amplifier di musola saya. Balik! lari juga menerobos kerumunan massa. Setelah itu saya bilang kepada massa, saya bilang dia bukan maling motor. Saya bilang itu ada bapak-bapak gede tinggi juga, sama dengan kalimat untuk membantu juga. Pokoknya jangan pada main hakim sendiri segala macam. Setelah itu saya juga minta tolong diamanin segala macam, tolong di rumah siapa juga, yang jelas yang penting aman. Kalaupun nanti dia bersalah, biar hukum yang akan menghukumnya gitu, karena negara kita adalah negara hukum. Kalian pakai sendiri. Tenang. Jangan pakai sendiri. Jangan pakai sendiri. Jangan dengar. Abi mana? Belum pulang lagi ya? Abi belum pulang. Masih dari Jakarta, dua kelompok pemuda bentrok di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Minggu dini hari tadi. Abi mana sih? Aku udah siapin sholat maghrib di musola nih. Kak Alif, hari ini kakak sholatnya sendiri dulu ya, nggak sama Abi. Soalnya Abi kan belum pulang. Mama antar mau yuk? Gak usah mah, emang Abi kemana sih? Abi mungkin lagi kena macet di jalan. Coba kalau Abi punya handphone, pasti bisa telepon pakai HP mama. Abi kamu itu kan gak mau kayak gitu, ribet katanya. Yaudah, Kak Alif sekarang pergi aja ke musola sama teman-teman. Mama nungguin
Abi di rumah ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Iya. Pas malam itu ada pihak kepolisian dari Babelan yang mengatakan itu, ya saya kaget. Pertama dia nggak ngasih tahu apa namanya bahwa suami ibu tuh paling ampli gitu gini-gini, enggak, cuma dikasih lihat fotonya. Ya setelah dia dibakar itu, terus ya saya lihat memang dari muka itu kan emang udah agak gosong sedikit ya, tapi masih bisa dikenalin. Dan dari pakaian dalamnya baru saya tambah yakin ya itu suami saya. Iya Bi, sebentar. Abi. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Apa ini kediaman Bapak Zoya? Iya benar, saya istrinya. Ada apa ya Pak? Saya mau mengabarkan bahwa Bapak Zoya meninggal dunia. Meninggal dunia? Iya Bu. Nanti Ibu lihat sendiri di rumah sakit. Abi kangen. Alif kangen. Ayo Bi, kita pulang Bi. Ayo kita pulang Bi. Alif kangen sama Abi. Pulang ini.
Ayo kita pulang. Ayo nggak pulang sama mama. Ayo. Kalau melihat sanksi hukum 117 itu tidak akan memuaskan hati korban, karena keluarga yang mati akibat penganiayaan itu tidak mungkin sangat pesimis kalau hakim akan menjatuhkan hukuman nanti kepada para pelaku. Paling dia akan diberikan hukuman berat di atas 10 tahun, biasanya terjadi begitu. Nah, ini nanti menjadi kewenangannya penyidik, dalam hal ini nanti dilimpahkan kepada kejaksaan untuk setelah memeriksa semua baik bukti maupun tersangka ataupun terdakwa ataupun saksi, nanti jaksa akan mengambil kesimpulan akan menuntut berapa. Tentunya kami akan berkonsultasi dengan JPU untuk memberikan hukuman yang maksimal. Intinya saya sih lebih pengen ketemu sama orang-orang yang udah yang beli bensin terus ngebakar dia gitu kan, yang nginjek-nginjek kepala dia gitu. Yang ngegedik dia pakai balok, terus yang limpah pakai batu itu kan. Ya sih lebih pengen pengen ketemu sama para tersangka aja ya. Ya Allah, tolong bawa Abi pulang ya Allah. Bangunkan Abi dari tidurnya ya Allah. Alif kangen sama Abi ya Allah. Jika memang Abi salah ya Allah, tolong dimaafkan. Alif